Selamat pagi semua, anak-anakku. Tetap bangga dan senang belajar akuntansi. Hari ini kita belajar neraca lajur. Nah, kita masuk pada pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Tentu kita masih ingat, di dalam akuntansi kita mengenal 3 proses kegiatan akuntansi. Yang pertama, mencatat transaksi-transaksi dalam jurnal. Yang kedua, memposting dari jurnal ke buku besar. Dan yang ketiga adalah menyusun neraca saldo. Nah, kenapa kita butuh neraca lajur? Tentu ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Dan yang ketiga, untuk memudahkan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Di neraca lajur ada beberapa ketentuan. Yang pertama, neraca lajur disusun dengan memindahkan data-data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Yang kedua, neraca lajur haruslah disusun berkolom-kolom, dan untuk perusahaan dagang atau jasa biasanya terdiri dari 10 atau 12 kolom. Yang ketiga, neraca lajur juga harus dilengkapi informasi mengenai nama perusahaan, neraca lajur, periode pembuatan neraca lajur yang diletakkan di bagian atas, tengah, atau judul dari awal pekerjaan. Nah, tadi itu sudah kita singgung kalau neraca lajur dari perusahaan jasa maupun dagang terdiri dari 2. Yang pertama, neraca lajur 10 kolom, dan yang kedua adalah neraca lajur 12 kolom. Neraca lajur 12 kolom merupakan neraca lajur yang lengkap. Nah, contoh sekarang kalian perhatikan dari UD Sakrista Hebat, di situ ada 10 kolom. Dari perkiraan 1 kolom, neraca saldo itu 2 kolom, penyesuaian 2 kolom, NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian atau disesuaikan itu 2 kolom, rugi laba 2 kolom, dan neraca 2 kolom. Jadi jumlah keseluruhan neraca lajur adalah 10 kolom. Nah, yang neraca lajur 12 kolom itu neraca lajur yang lengkap karena di situ ada debit dan kredit lebih tampak. Mari kita perhatikan untuk contoh neraca lajur 12 kolom. Nah, di sini contoh dari neraca lajur 12 kolom. Neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah penyesuaian debit kredit, laba rugi debit kredit, perubahan modal debit kredit, dan neraca debit kredit berjumlah 12 kolom. Nah, bagaimana membuat neraca lajur? Yang pertama adalah tulis nama perusahaan, terus judul neraca lajur, dan periode penyusunan.
Yang kedua, mengisi kolom keterangan untuk nama akun-akun. Tadi sudah disinggung, dari perkiraan, terus neraca saldo, penyesuaian, sampai pada kolom terakhir yaitu kolom neraca. Yang ketiga, menyiapkan neraca saldo pada kertas kerja. Dan yang keempat, menyiapkan penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Kelima, memasukkan saldo-saldo yang telah disesuaikan dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. 6. Berdasarkan angka dari neraca saldo setelah disesuaikan, dipilih akun pendapatan dan beban dan dimasukkan ke kolom laba rugi, yaitu kolom 7 debit dan kolom 8 kredit. Kolom 7 dijumlah dan juga kolom 8. Jika kolom 8 lebih besar dari kolom 7 maka laba. Angka selisih dimasukkan pada kolom 7 dan sebaliknya. Nah, disitulah muncul laba atau rugi dari suatu perusahaan. Masih berdasarkan angka dari kolom neraca setelah disesuaikan, maka dipilih akun modal. Laba kolom 7 atau rugi kolom 8 dan privé dimasukkan ke kolom perubahan modal, yaitu kolom 9 debit dan kolom 10 kredit. Pada perusahaan yang mengalami laba, maka angka laba dari kolom 7 dimasukkan ke kolom 10. Jika rugi, dari angka 8 dimasukkan ke kolom 9. Kolom 8 dijumlahkan dan juga kolom 9. Selisih yang terjadi merupakan modal akhir yang dimasukkan ke kolom 9, yang nantinya muncul angka yang balance di akhir jumlah. Nah, sebagai latihan, kalian kerjakan neraca lajur di bawah ini dengan 4 penyesuaian. Bisa kalian coba untuk mengukur seberapa jauh kemampuan kalian. Terima kasih, tetap bangga dan senang belajar akuntansi.